ada tambahan, ada suatu perbuatan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kurang lebihnya kullu amalin bainal qabul warad. Di setiap perkara itu, setiap amal itu di antara diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disahkan mengenai perbuatan baik, yaitu kita tahu Imam Al-Ghazali. Ya, pasti kalian sudah sering mendengar nama beliau. Imam Al-Ghazali merupakan ulama besar, ulama terkemuka yang karya-karyanya sampai sekarang masih dikaji, masih dipelajari di pesantren-pesantren ataupun di majelis taklim. Salah satu karya fenomenal beliau yaitu kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, yang sampai sekarang masih banyak kita temukan kajian-kajiannya. Masya Allah. Imam Al-Ghazali dikisahkan bahwasanya ada orang bermimpi bertemu Imam Al-Ghazali. Di dalam mimpinya tersebut dia melihat Imam Al-Ghazali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai suatu amalan. Ditanya di sana, Imam Al-Ghazali dijelaskan yang intinya Allah mengatakan kepada Imam Al-Ghazali mengenai suatu amalan yang membuat Imam Al-Ghazali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada suatu hari ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab. Yaitu kita tahu Imam Al-Ghazali itu ulama yang produktif, ulama yang banyak menulis kitab, yang banyak waktunya beliau gunakan untuk menulis kitab. Pada suatu hari Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab, lalu fawaqa'at dubabatun. Ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab, ada lalat yang hinggap alal kolami, ada lalat yang hinggap di bolpennya Imam Al-Ghazali. Pada waktu itu bolpennya masih menggunakan bolpoin yang tintanya itu dari bahan alami, ya, belum ada campuran bahan kimianya. Ketika ada lalat hinggap di bolpennya Imam Al-Ghazali itu yang akan digunakan untuk menulis kitab, yang sedang digunakan untuk menulis kitab, fatarot taha, Imam Al-Ghazali itu membiarkan lalat itu hinggap di bolpoinnya Imam Al-Ghazali. Tasruba, hingga lalat tersebut meminum tinta yang ada pada bolpoinnya Imam Al-Ghazali. Seperti yang telah kami katakan tadi, bahwasanya tinta pada waktu itu masih belum mengandung bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya ketika diminum oleh makhluk hidup. Tasruba minal bahri, sehingga lalat tersebut meminum dari tinta yang ada pada bolpennya Imam Al-Ghazali. Berkat Imam Al-Ghazali membiarkan lalat yang hinggap di bolpennya Imam Al-Ghazali dan lalat tersebut meminum tinta yang ada pada bolpennya Imam Al-Ghazali tersebut, maka rahmatan laha, maka Allah
memberikan rahmat kepada Imam Al-Ghazali. Mohon maaf, rahmatan laha fakama rahmataha. Karena Imam Al-Ghazali memberikan rahmat berbelas kasih kepada lalat yang hinggap di pulpen dan meminum tinta dari pulpennya Imam Al-Ghazali tersebut, maka Allah memberikan rahmat kepada Imam Al-Ghazali. Idhab faqat ghufar laka. Dalam mimpi tersebut orang tersebut melihat Imam Al-Ghazali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hanya karena perbuatan yang kelihatannya kecil ya. Hanya karena perbuatan yang kelihatannya kecil, yaitu dengan membiarkan lalat yang hinggap di ballpoint dan membiarkan lalat tersebut meminum dari tinta yang ada pulpen tersebut, Imam Al-Ghazali diberikan belas kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Begitu juga dikisahkan di sini ada sebuah hikayat, yaitu menceritakan bahwasanya ada seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya gara-gara perbuatan yang kelihatannya sepele, yaitu mengambil suatu benda yang ada di jalan yang sekiranya benda tersebut dapat menyakitkan atau dapat mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut. Gara-gara mengambil barang, contohnya semisal kita melihat duri di jalan atau kita melihat paku di jalan, kita mengambilnya, ya ini dalam kisah tersebut dikatakan seperti itu, dia mengambil suatu barang yang barang itu akan menyakitkan bagi pengguna jalan. Berkat dia mengambil barang yang dapat mengganggu atau menyakitkan pengguna jalan tersebut, orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Oleh karena itu ketika kita di jalan, kita melihat melihat hal-hal yang dapat mengganggu pengguna jalan, maka kita singkirkan. Insya Allah berkat hal itu kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pelit untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana pernah dikatakan oleh guru kita Kiai Haji Maimun Zubair, beliau pernah mengatakan bahwasanya ketika kita melihat semut yang jatuh ke dalam air, ketika kita melihat semut berenang ya, tidak masuk semut berenang ya. Mungkin kelihatannya berenang ya semutnya, tapi sesungguhnya semut itu tidak berenang. Semut itu jatuh mungkin dari dinding ya. Mungkin kalau kita ya berenang untuk refreshing, kalau semut ya tidak mungkin masuk semut refreshing berenang. Ketika kita melihat semut jatuh ke dalam air sedang berenang untuk menyelamatkan diri, maka kata guru kita Kiai Haji Maimun Zubair, selamatkanlah dia, selamatkanlah semut itu. Siapa tahu dengan kita menyelamatkan semut tersebut, besok di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi banyak perbuatan kecil di sekitar kita yang dapat kita lakukan. Semoga yang dengan kita melakukan perbuatan yang kelihatannya kecil itu, siapa tahu perbuatan itu yang mengantarkan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu perbuatan yang kelihatannya kecil itu besok yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin.
insyaallah. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan dalam melakukan kebaikan, walau kebaikan yang kelihatannya sekecil apapun. Dan jangan sampai kita membatasi untuk berbuat baik hanya kepada manusia saja. Seperti dalam kisah-kisah yang telah kami paparkan tadi, di sana dipaparkan, disampaikan bahwasanya perbuatan baik itu tidak sebatas kita berbuat baik kepada manusia atau kepada orang lain, tapi juga perbuatan baik itu mencakup perbuatan baik kepada hewan, ya, ataupun kepada tumbuhan, seperti kisah lalat yang tadi hinggap di penanya Imam Al-Ghazali, atau seperti kisah semut yang jatuh ke dalam air yang menurut Kiai Haji Maimun Zubair, menurut Mbah Maimun Zubair itu kita berusaha untuk menyelamatkannya, karena siapa tahu dengan kita berbuat baik kepada makhluknya Allah tersebut, kepada manusia ataupun kepada hewan ataupun kepada tumbuhan, ya, kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga bulan Ramadan ini menjadi momen bagi kita, menjadi madrasah bagi kita untuk kita senantiasa lebih meningkatkan amaliyah kita, lebih meningkatkan perbuatan-perbuatan baik kita, dan menjauhi segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pelajaran yang kita ambil dari kisah-kisah tadi, kita jangan sampai meremehkan perbuatan kecil, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, walaupun perbuatan baik atau buruk tersebut kelihatannya sepele, maka kita jangan meremehkannya. Demikian kita akhiri kesempatan kali ini dengan berdoa, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, semoga kita dijadikan orang-orang yang ahli berbuat baik, dijadikan orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak meninggalkan bulan Ramadan ini kecuali Allah telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.